bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah Persekutuan Jumat PMK Unsil. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan pujian layak dipuji disembah. Shalom, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita masih boleh diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mengadakan persekutuan Jumat. Teman-teman semua gimana nih, apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan selalu. Saat ini kita akan mulai ibadah kita, namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami ucap syukur ya Bapa atas berkat-Mu yang masih boleh kami rasakan pada saat ini ya Bapa. Tuhan, saat ini kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapak. Biarlah kiranya ibadah ini boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Biarlah kiranya Tuhan berkati kami ya Bapak. Tuhan fokuskan hati dan pikiran kami supaya bisa mengikuti ibadah ini dengan baik ya Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang membawakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan dia hikmat supaya bisa memberikan firman-Mu dengan baik ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini tidak bisa mengikuti ibadah ini, mungkin terkendala oleh suatu apapun. Kiranya Tuhan berkati mereka ya Bapak. Tuhan ketuk pintu hatinya supaya di lain waktu mereka boleh mengikuti ibadah ini ya Bapak. Tuhan, kami mau serahkan doa ini ke dalam Tuhan kuasa-Mu ya Bapak. Kami mau serahkan semuanya ke dalam Tuhan kuasa-Mu ya Bapak. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman di rumah masih tetap semangat kan? Yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian Aku Diberkati. Hikmat terbagikan,
akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh, pujilah aku Tuhan. Shalom, bagaimana kabarnya? Tentu luar biasa kan?
Ya, memang dari hari ke hari kita dituntun oleh Tuhan dalam kehidupan yang luar biasa. Dan tentunya dari hari ke hari kita tidak akan tetap sama, tapi kita akan berubah menjadi semakin baik, dan menjadi semakin baik. Dan untuk berubah dari satu kondisi kepada satu kondisi yang lebih baik, tentunya kita tidak bisa, kita harus menjalani sebuah kata yang disebut dengan proses. Nah, proses ini adalah sebuah hal yang pastinya dibutuhkan untuk berubah dari satu kondisi kepada satu kondisi lain yang lebih baik. Dan semua hal yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya itu bisa menjadi sebuah proses yang membawa dari keadaan kita yang dulu menjadi keadaan kita yang semakin baik, dan semakin baik. Dan untuk itulah kita harus menyadari bahwa kita yang belum sempurna ini harusnya itu siap dan mau bersedia untuk menjalani sebuah proses demi untuk menjadi sebuah keadaan yang semakin baik. Tanpa proses, ya kita tidak akan bisa jadi lebih baik karena kita belum sempurna, karena kita belum selesai dengan proses untuk semakin baik, belum selesai. Beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah satu pribadi, atau Tuhan itu tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak ada lagi proses penyempurnaan buat dia. Karena dia sudah menjadi sempurna. Sedangkan kita itu adalah orang-orang yang belum sempurna. Dan karena itulah kita harus menjalani proses ini. Saudaraku, ini Alkitab berkata dalam Roma 3 ayat 23 bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, inilah yang kemudian perlu kita kejar, perlu kita bertumbuh di dalam Tuhan agar kemuliaan Tuhan yang hilang itu kemudian akan kembali dalam hidup kita, bertumbuh dari hari ke hari semakin lebih baik. Nah, proses itu pertama-tama tentunya harusnya dimulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Karena tanpa kita siap mau untuk menjalani proses, maka kita tidak akan bisa berubah. Dan karena itulah proses harus dimulai dari diri sendiri. Mengapa banyak orang takut dengan kata proses? Sebab umumnya proses itu adalah satu kondisi yang tidak nyaman dalam hidup kita. Kita harus tinggalkan keadaan kita yang sudah enak, sudah nyaman, dan kemudian harus tinggalkan itu, kemudian menjadi dibentuk, dirubah menjadi sesuatu yang sebelumnya kita tidak pernah alami. Dan ini kebanyakan membuat kita tidak nyaman, tidak aman, sehingga kata proses itu menjadi satu hal yang tidak menyenangkan. Bahkan kalau kita menganggap bahwa kekayaan adalah sebuah proses, maka proses ini pun tentunya itu harus menjadi satu hal yang membuat kita lebih baik. Dan kebanyakan proses yang seperti ini itu tidak nyaman, walaupun itu berupa kekayaan. Maksudnya apa? Begini, kalau kita diberkati Tuhan dan kemudian menjadi begitu kaya, berkelimpahan dalam berkat, itu enak bukan? Tapi kalau kita menganggap bahwa kekayaan, kelimpahan adalah sebuah proses, maka kita harus siap untuk tidak terikat dengan kekayaan itu, untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk berani melepaskan kekayaan itu untuk menjadi berkat untuk orang lain. Dan ini adalah satu hal yang kadang-kadang memang tidak nyaman. Tidak nyaman. Jadi kita lihat proses itu umumnya dalam pengalaman kita itu adalah satu hal yang tidak nyaman, dan banyak orang tidak mau menjalani proses. Karena itulah proses itu harus dimulai dari diri kita sendiri, melawan kemalasan diri sendiri. Itu adalah proses. Kemudian juga sifat-sifat karakter buruk yang sudah terlanjur terbentuk. Itu bukan satu hal yang mudah, bukan? Untuk berubah dari sebuah karakter yang sudah terlanjur terbentuk, dan kita tahu kita harus meninggalkan karakter seperti itu, dan kemudian kita harus jalani proses. Itu adalah satu hal yang tentunya tidak terlalu nyaman buat kita. Itu adalah satu hal yang tidak nyaman. Dan kemudian juga ada karakter-karakter atau kelemahan masa lalu, luka-luka masa lalu yang harus dipulihkan, dan itu seringkali harus menjalani sebuah proses yang tidak menyenangkan. Kemiskinan, kekurangan, perjuangan dari diri sendiri, kita harus mulai untuk menciptakan proses itu sendiri dari diri sendiri. Apa yang bisa kita lakukan?
untuk mulai memproses diri sendiri ini. Yang pertama-tama kita bisa belajar tentunya. Kuliah, studi, bekerja dengan lebih baik, belajar lebih banyak hal-hal yang baru, proses diri sendiri dari satu tingkat ke tingkat yang lebih baik. Itu adalah sebuah proses, dan proses dimulai diri sendiri. Belajar, bekerja, berlatih, baca Alkitab, berdoa, beribadah, disiplinkan diri, dan itu adalah sebuah proses untuk membentuk diri kita untuk menjadi semakin baik dari hari ke hari. Jadi sekali lagi, proses itu harus dimulai dari diri sendiri. Kita sendiri siap, kita sendiri mau untuk menjalani proses, bahkan menciptakan proses itu sendiri buat diri kita, sehingga kemudian kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik setelah kita mau menjalani proses pembentukan dari hari ke hari. Jadi yang pertama adalah dari diri kita sendiri, kita harus memulai proses itu. Dan yang kedua, kita juga harus bisa memberi respon yang baik terhadap proses yang datang dari luar. Misalnya dari orang tua, disiplin orang tua, disiplin dari guru, dari dosen, dari majikan, dari pemimpin, dari pendeta, dari luar. Ada proses pembentukan, seperti Yusuf dibentuk oleh Potifar, diproses dari seorang anak papi, anak Yakub yang manja, kemudian harus diproses oleh seorang yang bernama Potifar. Kemudian juga harus diproses oleh nyonya Potifar. Bagaimana dia harus mempertahankan kekudusannya. Enggak gampang untuk mempertahankan itu. Tetapi sebuah proses yang harus dilalui demi untuk menjadi satu pribadi yang lebih baik. Dan kita tahu Yusuf menjadi seorang yang luar biasa setelah menjalani proses demi proses dalam hidupnya. Kita juga harus sadar bahwa setiap orang yang hadir dalam hidup kita dan kadang-kadang memberikan satu suasana yang tidak nyaman. Seperti Potifar kepada Yusuf. Tidak nyaman sama sekali. Tapi kalau kita sadar bahwa itu adalah sebuah proses yang akan membawa kita dari satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik. Kalau kita sadar bahwa itu adalah proses, maka kita akan memberi respon yang lebih baik, memberi respon yang benar. Bukankah seringkali kita tidak berikan respon yang benar karena kita tidak sadar, tidak ingat bahwa orang itu dipakai Tuhan untuk memproses kita. Proses dari luar, kita harus berikan respon yang benar, respon yang baik. Satu kali mungkin engkau akan ketemu dengan seorang majikan yang tidak adil. Kita diperlakukan tidak adil, bekerja keras, tetapi ternyata orang lain yang mendapat penghargaan. Dan mungkin kita berpikir bahwa itu tidak adil. Kalau saja kita sadar bahwa itu adalah sebagian dari proses yang kita alami, kita akan bisa memberikan respon yang lebih baik, lebih benar. Beda dengan kalau kita tidak sadar bahwa itu adalah sebuah proses. Yang kita lakukan apa? Protes. Yang kita lakukan adalah berontak. Yang kita lakukan iri, kebencian. Itu yang ada. Dan proses itu tentu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi ada sebuah proses yang datang dari sendiri, kemudian juga ada proses yang datang dari luar. Bukan cuma dari manusia, tapi kadang-kadang proses itu juga berasal dari misalnya keadaan-keadaan yang tidak bisa kita kendalikan. Ya keadaan hari ini ada sebuah proses. Kita melihat bagaimana cara kita beribadah saat ini, bukan? Itu sebuah proses. Dulu beribadah begitu bebas, ya kita dapat bertemu teman-teman, kita melayani dengan sukacita. Hari ini beda sama sekali. Apakah kita memikirkan dan menerima semua keadaan ini sebagai sebuah proses untuk mendewasakan iman kita? Di sini kita diuji. Coba kalau kita tidak bisa datang ke gereja, ke gedung gereja, apakah kita masih tetap setia beribadah? Apakah kita masih tetap setia baca Alkitab? Apakah kita masih tetap setia membangun hubungan dengan Tuhan dalam keadaan seperti ini? Bukankah ini sebuah proses yang melatih kita untuk lebih dewasa di dalam iman? Ada peristiwa-peristiwa di luar yang lain. Banyak hal. Dan apabila sekali lagi kita tahu bahwa ini adalah proses yang dapat membentuk kita dari satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik, maka kita akan dapat memberi respon yang benar.
keadaan-keadaan yang berat mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Kondisi-kondisi yang tidak terelakkan, tidak terhindarkan mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kemudian kita mengalami banyak hal yang kita tidak bisa hindari. Dan kita harus berjuang luar biasa lebih daripada orang lain. Kita melihat orang lain hidupnya enak. Kita melihat orang lain hidupnya nyaman. Tapi kita seringkali mengalami keadaan atau kehidupan yang jauh lebih berat daripada orang lain. Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi hal-hal seperti itu? Mengapa aku yang mengalami hal ini? Tetapi apabila kita sekali lagi menyadari bahwa proses itu kita butuhkan untuk membuat satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik, kita akan dapat memberikan respon yang lebih baik, yang lebih benar. Kita lihat bahwa Daud itu menjadi pahlawan besar, itu karena dia mengalahkan Goliat. Dan disitulah titiknya, ketika Daud kemudian menjadi seorang pahlawan yang luar biasa dan kemudian dipakai Tuhan. Setelah itu terbuka lebar kesempatan untuk dia berbuat hal-hal yang luar biasa. Karena apa? Karena tantangan yang besar yang kemudian dia berikan respon yang benar. Itu yang membuat Daud kemudian menjadi satu pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelum dia mengalahkan Goliat. Yusuf yang sudah kita bahas tadi, dia menjadi besar itu karena dia sudah menjalani proses-proses yang tidak terhindarkan dalam kehidupannya. Dengarkan saya, kesulitan, masalah itu bisa membuat kita menjalani sebuah proses untuk membentuk hidup kita menjadi pemenang. Atau kesulitan, masalah itu juga dapat menjadi alasan untuk kita menyerah dan kemudian menjadi seorang pecundang. Pilihan ada pada kita. Apakah masalah, tantangan, kesulitan, bahkan musibah besar dalam hidup kita, itu akan kita terima sebagai proses yang membuat kita menjadi seorang yang lebih kuat, lebih baik daripada hari sebelumnya? Ataukah kita memilih untuk menyerah? Saya anjurkan, pilih yang pertama. Jangan menyerah, terima segala kesalahan, kesulitan, masalah dalam hidup kita untuk kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Alkitab sendiri berkata, 1 Petrus 1 pasal 1 ayat yang ke-6 dan ke-7, bergembiralah akan semua pencobaan itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berdukacita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi apabila kita siap dari diri sendiri untuk menjalani proses, itu adalah satu persiapan yang baik. Dan kemudian ada proses yang datang dari orang lain. Ada proses yang datang dari keadaan-keadaan yang terjadi dan tidak bisa kita hindarkan. Dan itu membuat kita menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Dan kita juga harus tahu bahwa Tuhan pun menginginkan itu, sehingga Tuhan pun memproses hidup kita. Haleluya. Kalau kita boleh memilih, kita mau Tuhan pribadi Tuhan yang seperti apa? Apakah Tuhan yang pasif saja dan membiarkan segalanya berjalan seperti itu? Atau Tuhan yang peduli? Atau Tuhan yang rindu untuk membuat kita dari hari ke hari menjadi lebih baik? Tentu kita mau seorang Bapa yang peduli, seorang Bapa yang tidak meninggalkan anak-anaknya, tapi Bapa yang terlibat, Bapa yang mempunyai sebuah visi untuk anak-anaknya untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan Tuhan kita adalah Bapa yang seperti itu. Adalah Tuhan yang peduli dengan hidup kita. Adalah Tuhan yang punya rancangan terbaik dalam hidup kita. Bahkan Tuhan sendiri yang turun tangan memiliki jalan sendiri untuk menuntun kita dari hari ke hari untuk menjadi lebih baik. Membawa kita dari hari ke hari untuk menjadi lebih mulia. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak?
Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan itu tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Amin. Tuhan adalah Bapa yang peduli, yang tidak akan membiarkan anak-anaknya tetap dalam keadaan seperti itu. Tapi Dia mempunyai sebuah mimpi, Tuhan mempunyai sebuah visi untuk membawa kita dari hari ke hari menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan Tuhan kemudian mendisiplin kita, membawa kita kepada satu proses supaya kita bisa berubah dari hari ke hari. Nah, Alkitab katakan apabila Tuhan sedang menjalankan prosesnya dalam hidup kita, Alkitab mengajarkan kepada kita jangan anggap enteng. Mungkin kadang-kadang kita berpikir peringatan-peringatan dari Tuhan itu ya tidak terlalu penting dan kita anggap enteng saja. Kita tidak taat, kita tidak peduli, kita menganggap enteng hal-hal yang sebenarnya dari Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih baik. Jangan anggap enteng. Dan yang kedua adalah jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan putus asa. Kalau satu kali Tuhan menghambat kita, memutus jalan kita, mendidik kita. Okay. Pacar kita diambil orang. Ya kan, itu seakan Tuhan sedang melakukan sesuatu. Jangan putus asa apabila engkau sedang menjalani proses bersama dengan Tuhan. Jangan putus asa. Kita harus tahu, kita harus ingat bahwa itu adalah sebuah proses dari Tuhan. Anak Tuhan itu bukan cuma berhak untuk menerima berkat. Tuhan bukan cuma menjanjikan bahwa kita akan diberkati dengan kelimpahan. Bukan cuma itu. Tapi Tuhan juga bertindak dalam hidup kita untuk membawa kita menjadi lebih baik. Untuk apa? Satu, Alkitab tadi bilang, supaya kamu beroleh hidup. Tuhan menghajar kita supaya kita hidup. Artinya adalah supaya kita bertobat. Proses yang diberikan Tuhan kepada kita, kita harus periksa diri kita. Apakah aku hidup dalam sebuah kesalahan? Sehingga Tuhan kembali menghajar kita. Supaya kita beroleh hidup. Supaya kita jangan kehilangan kehidupan kekal itu. Dan Tuhan menghajar kita. Itu adalah proses. Dan kita harus memberikan respon yang benar. Dalam proses ini jangan berputus asa ketika kita diperingatkannya. Supaya kita mendapat hidup. Dan kemudian juga Alkitab bilang ketika Tuhan menghajar kita, memproses kita. Itu supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kekudusannya. Haleluya, saya bersyukur bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak peduli. Tetapi Dia Tuhan yang sungguh-sungguh peduli ketika seorang anaknya hidup tidak kudus. Tuhan rindu, Tuhan punya kerinduan agar hari ke hari kita hidup semakin kudus. Dan untuk itu kadang-kadang Tuhan harus menghajar kita. Supaya kita bertobat, meninggalkan ketidakkudusan dan kemudian hidup lebih kudus.
Karena Tuhan menyukai hal-hal itu. Karena itulah yang akan membuat kita semakin mulia ketika kita berhadapan dengan Tuhan nanti. Hidup dalam kekudusan, dan untuk itu kadang-kadang Tuhan harus menghajar kita. Ini adalah sebuah proses. Jadi apabila kita diperingatkannya, jangan putus asa dan juga jangan anggap enteng didikan seperti itu. Lebih baik kita bertobat, kita periksa diri kita, dan kemudian lanjutkan kehidupan kita dengan lebih baik, dengan lebih benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Alkitab juga berkata, bukan cuma kudus, tetapi juga berbuah dalam kebenaran. Tuhan ingin supaya kita berbuah. Karena itu mungkin pada satu saat, kita sudah merasa bahwa hidup kita baik, hidup kita benar. Tapi Tuhan ingin supaya kita lebih banyak berbuah. Dan karena itu Alkitab mengatakan Tuhan memotong ranting-ranting itu. Supaya lebih banyak berbuah, Tuhan bersihkan ranting-ranting itu supaya lebih banyak berbuah. Saudaraku, apabila Tuhan melakukan itu dalam hidup saya dan hidup kita semuanya, kita harus tahu kerinduan Tuhan adalah supaya kita lebih banyak berbuah daripada sebelumnya. Karena itu jangan menyerah. Karena itu jangan anggap enteng dan jangan putus asa ketika tangan Tuhan membentuk hidup kita. Tuhan ingin supaya kita hidup berbuah dalam kebenaran, dan olehnya kita akan beroleh damai sejahtera. Ya, seringkali kita memang tidak mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita. Kita tidak mengerti, itu bukan berarti Tuhan yang salah, tetapi itu justru menunjukkan keterbatasan pengertian kita tentang apa yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sehingga kemudian kita tidak mengerti berapa banyak orang berkata, Tuhan kenapa kau izinkan ini terjadi kepadaku. Ya kita nggak ngerti. Tetapi satu hal yang kita tahu, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah melakukan segala hal di luar kasih. Selalu semua yang Tuhan lakukan itu di dalam kasih dan anugerah yang besar. Karena itu dia tidak pernah salah. Dan ketika kita tidak mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan, mari kita percaya kepada kasih-Nya, kepada hati-Nya yang tidak pernah salah. Mungkin secara pikiran, secara logika kita tidak mengerti, tetapi biar hati kita percaya kepada hati Tuhan yang selalu baik. Memang kadang-kadang Tuhan menuntut atau menciptakan sebuah peristiwa yang membuat kita bertanya-tanya kenapa demikian, dan seakan-akan itu bertabrakan dengan janji, dengan firman Tuhan yang kita mengerti. Seakan-akan itu bertabrakan. Seperti Abraham dijanjikan bahwa dia akan memperoleh seorang anak, dan dia benar-benar mempunyai anak, yaitu Ishak ketika umurnya sudah 100 tahun. Dan Tuhan berjanji bahwa melalui Ishak inilah nanti Abraham itu akan menjadi satu bangsa yang besar. Tetapi kemudian ketika Ishak sudah remaja, tiba-tiba Tuhan memproses Abraham dengan satu hal yang rasanya bertentangan dengan apa yang pernah dijanjikannya. Abraham, bawa Ishak anakmu, persembahkan sebagai korban bakaran, korban sembelihan. Dan inilah satu hal yang mungkin sangat-sangat tidak kita mengerti, satu hal yang ironi, satu hal yang bertabrakan sama sekali. Bukankah Tuhan berjanji Ishak inilah yang akan jadi ahli waris yang ditunjuk Tuhan? Tapi kenapa ketika dia sudah bertumbuh, ketika Abraham sudah melihat pertumbuhan dan pengharapannya, dan melihat penggenapan janji Tuhan dalam Ishak, tiba-tiba Ishak diminta. Tiba-tiba Ishak harus dibawa dan dikorbankan di atas gunung. Kenapa demikian? Kadang-kadang Tuhan memproses kita, dan apa yang Dia lakukan itu tidak kita mengerti. Tetapi kita tahu sebab Alkitab sudah menceritakannya dengan lengkap bahwa setelah peristiwa itu, Abraham itu mendapat satu berkat luar biasa. Dia menjadi seorang bapa orang beriman karena dia sudah melakukannya. Ketika dia taat, ketika dia memberikan respon yang baik dan benar, ketika Ishak dibawa ke atas gunung itu. Tuhan itu bukan Tuhan yang
tidak tahu apa yang sedang dia lakukan dan kemudian dia melakukan kesalahan. Bukan seperti itu. Dia tahu. Karena itulah ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa yang mungkin kita tidak mengerti, percaya saja, jalani proses itu dengan benar, kuat bertahan. Ketika badai itu datang, ketika Tuhan sedang membentuk kehidupan kita, tetap setia, tetap percaya bahwa Dia itu adalah Tuhan yang benar. Dengan demikian kita akan bisa bertahan dalam proses, menjalani proses dengan baik, dengan respon yang benar, dan tentunya itu akan menghasilkan satu hal yang lebih baik daripada sebelumnya. Kan itu sekali lagi, jalani proses dengan benar. Nah, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 berkata demikian, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tuhan itu punya rencana yang demikian baik. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Tuhan bahkan merindukan, merencanakan satu kekekalan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan lakukan. Alkitab terus berkata, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, itulah kita. Tuhan itu akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan seringkali kita tidak mengerti pada prosesnya. Tetapi Tuhan akan melakukannya, akan menyelesaikannya. Kenapa seringkali kita tidak mengerti kepada proses yang sedang dijalankan Tuhan dalam hidup kita? Karena kita berpikir begini. Kita berpikir bahwa proses itu adalah sebuah hasil akhir. Kadang-kadang kita berpikir begitu. Padahal Tuhan itu belum selesai. Ketika kita mengalami kehancuran, kegagalan, kita berpikir, ya sudah, hidupku sudah selesai di sini. Padahal belum selesai sama sekali. Dan karena itulah kita menganggap bahwa Tuhan melakukan sebuah kesalahan. Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi kita berpikir bahwa itu sudah waktunya. Padahal belum sama sekali. Dan masalah kehancuran, kegagalan yang kita alami, itu kita anggap sebagai hasil akhir. Dan kemudian kita menyerah. Belum selesai. Kalau kita sadar bahwa Tuhan masih sedang bekerja. Dan Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Maka kita tidak akan menyerah. Kita ini mempunyai tujuan hidup itu kenikmatan, kenyamanan, keuntungan. Itu yang kita kejar. Dan semua itu adalah kefanaan. Tetapi Tuhan mempunyai tujuan sebuah kemuliaan, sebuah kekekalan. Dan itu satu hal yang perlu kita mengerti. Karena itu mari kita percaya kepada Tuhan ketika kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Maka kita sedang mengalami sebuah proses pemuliaan dari hari ke hari. Lihatlah pahlawan-pahlawan di dalam Alkitab. Orang-orang itu adalah orang yang sudah pernah berjuang, dibentuk oleh Tuhan begitu luar biasa. Dan kemudian mereka memberikan satu respon yang benar. Tetap setia, tetap percaya, tetap bertahan di dalam imannya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kalau Tuhan membawa kita kepada peperangan, Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan akan berikan senjata-senjata yang kita butuhkan. Tuhan perlengkapi kehidupan kita supaya kita menjalani sebuah proses. Dan ada satu ayat berkata demikian, bahwa segala perkara itu Tuhan sudah mengatur, mengukurnya, dan tidak ada pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Ketika kita dicobai, Tuhan tidak tinggal diam. Dia berikan jalan keluar. Haleluya. Karena itu nantikan ketika Tuhan bekerja menyelesaikan semuanya. Oke. Kalau boleh memilih, mana yang kita mau pilih? Hidup dibentuk Tuhan ataukah hidup biasa-biasa saja? Nah, kalau kita boleh memilih,
Mungkin lebih banyak dari kita yang akan memilih, Tuhan, aku mah sudahlah, nggak usah hidup kemuliaan segala macam. Lebih baik hidup nyaman dari hari inilah. Aku ingin seperti mereka tuh, hidup enak, hidup nyaman, hidup semuanya lancar, semuanya baik, tidak kekurangan, everything okay. Aku mah pilih itu aja lah. Dan ketika Tuhan tawarkan, mau nggak kemuliaan, tapi kau harus jalani proses, nggak perlu Tuhan. Lebih baik aku hidup nyaman saja. Kalau kita diberikan kuasa untuk memilih, kita akan memilih jalan yang enak. Dan karena itulah, perhatikan saya, karena itulah seringkali Tuhan tidak memberi kepada kita sebuah pilihan. Tetapi seakan-akan Tuhan memaksa kita untuk menjalani proses. Kita didesak kepada satu posisi yang tidak punya pilihan. Kecuali nurut, kecuali mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak enak itu kan. Ya, Tuhan seringkali tidak memberikan pilihan. Bahkan Tuhan seperti memaksa kita untuk menjalani sebuah proses. Ya, seperti kita sudah bahas tadi, Abraham, dia tidak punya pilihan. Dia didesak, korbankan Ishak, dan tidak ada pilihan lain. Yusuf juga tidak punya pilihan. Tiba-tiba dia dipaksa keluar dari rumah Yakub oleh saudara-saudaranya, dijual ke Midian, ke Mesir. Yusuf seperti itu. Ayub juga demikian. Ayub salah apa? Tetapi tiba-tiba dia mengalami sebuah peristiwa yang tidak bisa dia tolak. Dipaksa untuk mengalami peristiwa-peristiwa itu. Tetapi sesudah itu kemuliaan selalu diberikan Tuhan kepada orang-orang yang menjalani proses itu dengan benar. Berbesar hatilah, jangan menyerah, jangan anggap enteng, tetapi mari berikan respon yang benar. Kamu tahu nggak? Berlian itu berasal dari sebuah karbon arang. Dan kemudian arang karbon itu mendapat tekanan dalam waktu yang begitu panjang, dalam suhu yang begitu tinggi, ditekan ribuan tahun. Bahkan mungkin katanya jutaan tahun. Dan kemudian ketika itulah kemudian dia menjadi sebuah berlian. Karena tekanan yang begitu hebat. Karena ditekan di bawah bumi. Dalam waktu yang panjang, dalam suhu yang tinggi. Perhatikan. Kalau arang boleh memilih, apakah dia mau jadi berlian? Ataukah mau tetap menjadi seonggok arang? Maka banyak kali yang akan dipilih adalah aku lebih memilih untuk menjadi tetap seonggok arang. Daripada aku harus menghadapi tekanan, daripada aku harus menghadapi proses yang panjang dan berat. Lebih baik aku tetap menjadi seonggok arang. Karena itulah Tuhan tidak pernah memberikan pilihan. Karena itulah Tuhan seperti memaksa kita untuk menjalani proses. Dan Alkitab bilang, ketika kau sedang dihajar oleh Tuhan, jangan menyerah, jangan putus asa, tetap setia. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Ada satu hal saja saya ingin selesaikan dengan sebuah ilustrasi. Di Jepang itu ada sebuah seni yang luar biasa. Dan seni ini adalah tentang, ceritanya seperti ini. Jadi kalau kita punya sebuah mangkok yang begitu bagus, indah, antik, mahal, ya tentu berharga. Tiba-tiba mangkok itu terjatuh dan pecah. Dan pemilik mangkok ini kemudian berusaha, karena begitu mahalnya mangkok ini, dia tidak buang mangkok ini, tapi kemudian dia ambil serpihan-serpihan pecahan-pecahannya, dan dia kemudian mulai berusaha untuk merekat kembali mangkok ini. Tapi hasilnya tidak baik. Sehingga kemudian orang ini membawa mangkok ini kepada pembuat dari mangkok ini. Dan ketika dilihat, mangkok ini sudah hancur dengan retakan-retakan yang tidak elok sama sekali. Kemudian yang dilakukan adalah mangkok yang pecah ini direkat kembali. Dan di antara pecahan-pecahan retakan-retakan itu kemudian ditutup dengan emas yang berkilau-kilauan. Emas yang berkilau-kilauan ini kemudian
tidak menghapus retakan itu, tidak menutup retakan itu, tetapi justru menonjolkan bahwa di tempat retakan-retakan itu pernah terjadi luka, pernah terjadi kegagalan. Namun sekarang semuanya itu ditutup dengan emas. Dan hasilnya adalah sebuah mangkok yang retak. Dan retakannya itu menimbulkan kilauan emas yang luar biasa. Tuhan akan melakukan itu kepada kita. Ketika kita jatuh, ketika kita gagal, ketika kita pecah berhamburan, Tuhan akan ambil hidup kita. Dan Dia akan rekatkan setiap pecahan-pecahan itu dengan kemuliaannya. Dan justru dari retakan itu, dari pecahan-pecahan, dari bekas-bekas luka itu, akan timbul kemuliaan Tuhan seperti emas. Karena itu jangan menyerah. Kalau satu kali kita mengalami masalah, kegagalan, kehancuran, jalani proses, bahkan ketika hidup kita terasa seperti sudah hancur, datang kepada Dia, Sang Penjunan Agung, dan lihat bagaimana Dia memulihkan kehidupan kita, dan akan memunculkan keindahan-keindahan, bahkan dari bekas-bekas luka yang kita alami. Jangan menyerah, tetap setia dalam proses. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Yuk kita akan tutup dengan doa. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan dan belajar firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar itu membentuk kehidupan kami, agar kami lebih setia kepada Tuhan ketika kami menghadapi proses-proses yang kami alami. Biarlah itu Tuhan mendatangkan kebaikan buat kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan selesai dengan ibadah kami. Mari Tuhan curahkan berkat-Mu kepada anak-anak-Mu ya Tuhan saat ini. Kami meminta berkat kepada-Mu ya Tuhan, curahkan kepada kami. Mari hari ini, saat ini kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita akan terima berkat dari Bapa. Kiranya berkat dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pengurapan, tuntunan Roh Kudus akan menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.